Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin sebagian menyaksikan secara online kajian rutin pekanan di kampus jalanan, ya, baik disiarkan melalui Instagram maupun akun Facebook kampus jalanan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi kajian rutin di hari Kamis, membahas masih perkara akidah, mengambil rujukan dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imamul Muzani rahimahullahu taala, yang mana sebelumnya kita libur semester, ya, libur semester 1 pekan untuk sedikit memberikan nafas, ya, sedikit memberikan refreshing bagi kawan-kawan sekalian. Karena kalau ketemu tiap hari, ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nuzul Zikri hafizallahu taala, bahwa terlalu seringnya berinteraksi itu mengurangi sensitivitas. Ya. Seorang yang hadir umrah, ya, datang umrah untuk pertama kali lihat Ka'bah itu bisa nangis. Oh, ketemu Ka'bah, bisa nangis, bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali sholat di masjid biasa, ketemu jemaah dari seluruh penjuru dunia, bermakmum dengan imam-imam besar seperti Syekh Sudais, Syekh Bandar Balilah dan yang lainnya. Masya Allah, terenyuh. Bahkan mungkin hari pertama tidak mau pulang ke hotel, ya, pengen di situ, terenyuh, bahagia. Hari kedua masih lumayan sama, tapi sudah mulai mau pulang ke hotel. Hari ketiga sudah mulai terbiasa. Hari keempat sudah datangnya nggak ke Masjidil Haram lagi. Ke Masjidil Haram ya untuk sholat, sisanya kemudian ke pasar akhirnya. Cari kurma, cari macam-macam, dan akhirnya sisa-sisanya mungkin seperti biasa, ya. Walaupun tetap masih ada rasa, ya, di situ untuk ibadah di situ, tapi semakin hari ketika sudah biasa berinteraksi, akhirnya sensitivitasnya berkurang, ya. Maka juga kadang perlu adanya libur, ya, setiap hari ketemu gitu kan, wah ngono-ngono wae misalnya, maka perlu ada libur. Ketika libur nanti juga berharap pengen ada kajian terus, nanti berharap pengen libur dan seterusnya. Ya itulah hakikat manusia, maka perlu ada sela-sela yang dengannya agar kita tetap bersemangat. Ya, langsung saja. Kemarin sebenarnya sudah kita bacakan tapi belum sempurna, kita ulangi lagi, ya, di pembahasan ke-15 atau pembahasan ke-15, topik ke-15 dari kitab Syarhus Sunnah. Kemarin dikatakan al-imsak wal imsaku an takfiri ahlil qiblah, menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin ahlul kiblat, wal bara'ati minhum, ya, wal bara'ati minhum, dan juga menahan diri untuk berlepas diri dari mereka. Kemarin ada kekeliruan dalam penerjemahan, ya, ada kekeliruan dan juga ada sedikit kekeliruan dalam pensyarahan. Saya baca di matan yang lain atau di buku yang lain, ya, di sini di syarah yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizullah, beliau mengatakan wal imsaku an takfiri ahlil qiblah wal bara'ah, ya. Wal bara'ati di sini, ya, diatofkan kepada takfir, jadi sama-sama majrur, ya. Jadi maksudnya kita disuruh untuk menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin, dan juga kita menahan diri dari berlepas diri dari mereka, itu ahlul kiblat. Ketika apa?
fima ahdatsu, ya. Kita dilarang untuk berlepas diri dari mereka, itu dari kaum mukminin, kaum muslimin, ketika mereka melakukan kebid'ahan atau tergelincir dalam kesalahan. Malam yabtadi'u dhalalan, selagi ya selama mereka tidak membuat kebid'ahan yang sangat menyesatkan. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana 'ala ahli al-qiblah kharijan wa min ad-din mariqan, dan barang siapa yang di atas metode manhaj yang sesat dan dia keluar dari jamaah kaum muslimin, membuat kebid'ahan serta menyimpang dari agama yang kita menyimpang dari agama, mariqan, keluar, wa yataqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ah minhu. Baru kalau mereka sudah menyimpang, sudah memakai metode yang berbeda dengan metode ahlu sunnah wal jamaah, yataqarrabu ilallah azza wa jalla bil bara'ah minhu, baru berlepas diri dari mereka. Ini bagian dari takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahjur wa yahtakir, dan hendaknya menghajar, memboikotnya, menghinakannya, wa tajtanibu ghuddatahu wa tujtanabu ghuddatuhu, ya, dan juga ya penyakitnya dijauhi. Kenapa? Fahiya a'da min ghuddatil jarab, karena penyakitnya lebih menular daripada penyakit kusta. Maksudnya gini, di sini Al-Imamul Muzani mengatakan dalam matannya, kita disuruh untuk menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin ahlul kiblat, dan juga kita disuruh untuk menahan diri agar tidak mudah berlepas diri dengan mereka ketika mereka keliru dan melakukan kesalahan, selagi kesalahannya belum parah. Baru ketika mereka melakukan kesalahan, membuat kebid'ahan, dan sudah keluar memang dari metode ahlu sunnah wal jamaah, mereka keluar dari agama, alias mereka juga keluar dari metode cara memahami agama, baru ketika orangnya demikian, baru kita dikatakan berlepas diri dari mereka. Dan berlepas dirinya kita dari mereka ini bagian dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah gitu. Memboikotnya mereka pada kondisi ini jadi bernilai ibadah. Mereka diboikot, mereka dihinakan, dijauhi penyakitnya, itu penyakit kebid'ahannya itu. Karena penyakitnya ini lebih parah dari menularnya penyakit kusta. Nah, secara global di situ maknanya gitu, matan yang dibawakan oleh Al-Imamul Muzani. Jadi tidak boleh langsung atau tidak boleh kita mengkafirkan kaum muslimin, ya, bermudah-mudahan. Juga tidak boleh langsung berlepas diri dari mereka ketika ada kesalahan, ya. Selagi kesalahannya, ya, prosentasenya mungkin kebaikannya 90% atau 95%, kesalahannya cuma sekian, dan kesalahannya itu bukan kesalahan prinsipil, dan dia cuma keliru dan terpeleset ketika memahami dalil. Nah, yang seperti ini tidak kemudian kita boikot, ya, tidak sembarangan. Nanti akan ada penjelasannya. Kecuali orang ini memang dari awal landasannya metode memahami agama memang ahlul bid'ah. Nah, baru yang demikian apa? Diboikot, dihinakan, dijauhi penyakitnya, karena penyakitnya itu lebih parah dari apa? Penyakit kusta. Ini bahasa kiasan saja. Nah, kita akan baca syarahnya, ya. Saya akan baca syarah yang lain dari buku yang lain, berbeda dari buku yang biasanya kita baca. Kita akan baca syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Nah, di sini dikatakan al-wajibu fi hadzal bab huwa tawassut bainal ghuluwi wal jafa. Yang wajib untuk kita lakukan dalam tema ini, ya, adalah tengah-tengah, moderat antara ghulu wal jafa, wal ifrat wat tafrid. Tidak berlebih-lebihan, ya, juga tidak bermudah-mudahan. Ya, bukan berlebihan lebay seperti mudahnya mengkafirkan seperti orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Juga tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal keluar dari iman. Sehingga orang selagi dalam hatinya dia mengatakan beriman, dalam lisannya dia mengucapkan beriman, mau beramal apa saja juga tidak ada masalah. Ahlus Sunnah tengah-tengah, ya. Tidak mudah mengkafirkan, juga tidak mudah membiarkan atas perbuatan parah kekufuran yang dilakukan. Ya. Orang-orang Khawarij mengkafirkan mudah, pelaku dosa besar langsung kafir. Orang Murji'ah bermudah-mudahan dalam hal menetapkan iman juga. Oh, mereka masih bersyahadat kok,
mereka masih meyakini Allah Tuhan mereka kok, mau mereka berbuat kufur apa saja, biarin, masih mukmin. Nah ini, yang ini lebih ke sana, yang ini lebih ke sini. Ahlu sunnah tengah-tengah. Tidak mudah mengkafirkan, tapi juga tidak diam diri juga ketika ada perbuatan-perbuatan kufur dilakukan. Dilihat dulu, ya. Tapi tengah-tengah. Wa inna ma tatahaqqaqu hadhil wasatiyah biluzumil haqqi wal hadi. Dan bentuk sikap moderat ini akan terwujud, ya, dengan kita selalu membarengi kebenaran dan petunjuk dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh al-imsaku an takfiri ahlil kiblah. Kita menahan diri untuk tidak bermudah-mudahan mengkafirkan ahlul kiblat. Siapa mereka? Ai alladzina yastaqbiluna al-Ka'bah. Maksudnya ahlul kiblat itu adalah orang-orang yang beribadah menghadap ke Ka'bah. Mereka salat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Mimman lahum akhta wa mukhalafat la tujibu khurujuhum minal millah. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan mereka ketika mereka punya kesalahan, mereka punya penyimpangan yang dengan kesalahan dan penyimpangan itu tidak mewajibkan keluarnya mereka dari agama. Dan maksudnya ahlul kiblat disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana." Barang siapa yang salat dengan salat kami dan menghadap kiblat kami, wa akala dzabihatana, dan dia memakan sembelihan kami, fadzalikal muslimul ladzi lahu dzimmatullah wa dzimmatu rasulih. Maka orang yang demikian salat, ya, seperti salat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, mereka berada di atas tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya. Jadi tidak bermudahan untuk dikafirkan. Faman kanat hadhihi haluhu fal asluhu wal imsak an dafirihi. Barang siapa orang yang kondisi dan keadaannya seperti ini, dia sholat, dia menghadap kiblat juga, seperti kita, sama, makan sembilan kita, melakukan amalan-amalan kita, maka kita menahan diri untuk mengkafirkannya ketika dia tergelincir dalam satu amalan. Ya, dilihat dulu, tidak langsung bermudah-mudahan. Karena dia muslim, wala yunqalu an hadzal asl illa biyakin, dan tidak boleh dia dipindahkan dari pokok ini, dasar ini, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Ya. Seorang yang melakukan syahadat dan ada saksinya, orang tahu bahwa dia muslim, maka ini sesuatu yang yakin. Tidak boleh kita pindahkan bahwa dia kemudian sekarang bukan muslim dengan sesuatu yang ragu-ragu. Nah, ini masuk nanti dalam pembahasan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Keberadaan dia sebagai muslim ini perkara yang yakin. Adapun dia melakukan perbuatan kekufuran misalnya, ini masih ragu. Bisa jadi dia melakukannya karena bodoh, bisa jadi dia melakukannya karena terpaksa, bisa jadi dia melakukannya karena takwil, dan nggak sebab-sebab yang lainnya. Maka yang masih ragu, belum jelas, kita katakan dia muslim. Ya, kecuali nanti ada hal-hal yang menjadi faktor-faktor tertentu yang memang menuntut dia untuk dikeluarkan dari Islam baru. Tapi bagi yang masih ragu-ragu maka tidak. Bi khilafi tariqatil khawarij. Berbeda dengan metodenya orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin. Berbeda sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh sekte Khawarij dan juga sekte Mu'tazilah yang mereka tergesa-gesa dan terlalu cepat untuk mengeluarkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar ketika menyelisihi pemikiran dan metode mereka. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih ke orang Khawarij itu, ya, ke orang Khawarij itu sampai mereka mengkafirkan kaum muslimin? Ya. Jawabannya adalah karena mereka memahami dalil, ya, memahami nas-nas Quran ataupun hadis, biasanya tidak dikompromikan dengan yang lain, tapi memahaminya sepotong, ya, tidak digabungkan dengan yang lainnya. Ya. Salah satu syubhat mereka misalnya kesalahan mereka memahami. Misalnya ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Bukhari dan Muslim, mereka hadisnya sahih, ya, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'minun, wa la yasriku wa huwa mu'minun. Nabi mengatakan tidaklah seseorang pezina, dia berzina dalam kondisi dia beriman. Dan tidaklah seorang minum khamar ketika dia minum khamar, ya, dia dalam kondisi beriman. Dan tidaklah seorang mencuri, ya, ketika dia
beriman. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar bukan mukmin gitu. Bukan mukmin. Di sini Nabi mengatakan tidaklah orang yang pezina dia berzina, dia seorang mukmin. Tidaklah seorang yang mencuri, dia seorang mukmin. Tidaklah seseorang yang minum khamar, dia ketika minum khamar dia adalah seorang mukmin. Berarti keimanannya dihapuskan. Nah, di sini ya pemahamannya mereka demikian. Oh, berarti orang yang melakukan dosa besar ini bukan mukmin. Nah, dibantah oleh para ulama. Ya. Dan bantahannya sebenarnya ada dalam hadis itu sendiri. Sebagaimana disebutkan salah satunya oleh Ibnu Hajar. Ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wal waqi' anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni. Ja'a muqayyadan li nafyil iman bihini muwaqa'ati zina. Dalilnya, bantahannya ada di hadis itu sendiri. Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni. Tidaklah seorang zina ketika dia berzina dia beriman. Tidaklah seorang pezina dikatakan beriman ketika dia berzina. Nah, poinnya dikata ketika. Berarti dia tidak ada imannya ketika dia berzina. Ja'a muqayyadan li lafzil iman bihini muwaqa'ati zina. Hadis ini terikat dengan penafian iman ketika terjadi perzinaan itu. Wa muqtadahu kama yaqulu Ibnu Hajar, konsekuensinya sebagaimana perkata Ibnu Hajar ketika menjelaskan itu, annahu la yastamirru ba'da faraghihi. Berarti penafian iman tadi tidak berlanjut ketika zinanya sudah selesai gitu. Jadi boleh dia dikatakan tidak beriman ketika dia hina yazni, ketika dia sedang berzina. Tapi Nabi membatasi hanya pas dia zinanya itu. Nah, tapi tidak kemudian berkonsekuensi imannya hilang setelah dia selesai zina. Ya. Dan itu juga dibantah dalam hadis yang lain, ya. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga bahwa Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tentunya dengan konsekuensinya ya, tidak hanya mengucapkan saja. Dia paham maknanya dan konsekuensinya. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina, pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Zina dan mencuri pelaku perbuatan dosa besar. Tapi nyatanya Nabi mengatakan dia masuk surga. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia memahami dan mengetahui konsekuensi dari perkataan itu. Berarti perbuatan dosa besar zinanya dulu misalnya dia pernah berzina dan dia mencurinya dulu ketika dia pernah mencuri, itu tidak menjadikan dia kekal di neraka. Dan juga ada syubhat yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ya. Sebabnya apa ya tadi? Karena tidak mengkompromikan. Karena mereka tidak mengkompromikan satu dalil dengan dalil yang lain. Memahaminya sepotong-sepotong, tidak ditemukan dengan dalil yang lain. Satu dalil yang lain yang mereka keliru memahaminya seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Memerangi, membunuhnya adalah perbuatan kekufuran. Tapi nyatanya dalam ayat yang lain yang sebelumnya pernah kita sebutkan ya, bahwa orang yang membunuh orang muslim ya, dia tidak keluar dari Islam kecuali dia menghalalkannya ya, dalilnya surat apa? Di surat satunya di surat Al-Hujurat. Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Allah mengatakan jika ada dua kelompok dari karangan orang-orang yang beriman saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya.
Poinnya di situ Allah masih memberikan nama mereka orang-orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah antara mereka berdua. Namanya berperang itu saling menghilangkan nyawa. Tapi Allah masih mengatakan bahwa mereka saling beriman. Ya, dan juga dalam ayat yang lain tentang masalah qisas, ya, faman ufiyalahu min akhihi, dalam ayat itu surah Al-Baqarah, orang yang bunuh orang lain kemudian faman ufiyalahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya yang dibunuh, ya, keluarga saudaranya. Allah masih mengatakan pakai akhihi, saudara, ya. Dan lafaz saudara ini apa? Berarti menunjukkan mereka masih beriman. Intinya teman-teman sekalian, kekeliruan orang Khawarij seperti itu. Mereka memahami nas-nas dalil tidak dikompromikan dengan yang lain. Ini yang hulu, ini yang lebay, yang melakukan perbuatan besar langsung kafir. Karena mereka meyakini tadi, memahami hadis tadi keliru. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufurun. Oh, berarti membunuhnya sebuah kekufuran, berarti keluar dari Islam. Atau tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, dia dikatakan beriman. Oh, berarti dia bukan mukmin lagi. Ya, padahal itu harus dikompromikan dengan dalil yang lain. Nah, sebagaimana juga kalau ini lebay, terlalu kaku, orang berbuat dosa besar langsung keluar dari Islam, ada yang lembek, terlalu lembek, yaitu orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari yang namanya iman. Ya, mereka mengeluarkan amal dari yang namanya iman. Jadi iman itu sendiri, amal itu sendiri. Jadi orang sudah dikatakan beriman, bagi mereka iman itu sekedar tasdiq bil qalbi wa qaulun bil lisan. Bagi mereka iman itu cuma pembenaran dalam hati dan disampaikan dengan lisan sudah cukup gitu. Adapun amal, ya, enggak usah. Misalnya orang tidak beramal, tidak ada masalah bagi mereka. Iman mereka sudah sempurna. Mereka juga pakai dalil. Buktinya apa? Buktinya dalam Quran, Allah sering memisahkan antara iman dengan amal. Allah sering memisahkan antara iman dengan amal. Ya, misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, atau innalladzina amanu wa amilus salihat. Allah di sini menyebutkan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman sendiri, amal sendiri. Kemudian juga misalnya dalam ayat yang lain, ya, yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan berdiri mengerjakan salat. Nah, di sini Allah memanggil orang beriman sendiri, kemudian amalan yang belum dikerjakan sendiri. Juga mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kalian untuk melakukan salat Jumat. Salat Jumat, idza nudiya lis-shalati, ya, mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, mereka memahami dari itu, oh berarti iman itu sendiri, amal itu sendiri dong. Berarti orang yang penting beriman, amalnya tidak melakukannya tidak masalah. Ya. Dan padahal sebenarnya tidak demikian. Apa yang mereka, ya, prasangkakan itu keliru. Ya. Salah satu syubhat mereka, ya, ketika atau sesuatu yang mereka pahami keliru adalah hadis bitokoh, ya, yang terkenal yang mereka gunakan sebagai dalil bahwa cukuplah iman, ya, cukuplah iman dalam hati mereka atau perkataan mereka itu sudah membebaskan mereka dari api neraka. Apa itu? Hadis bitokoh. Itu hadis kartu yang tulisannya la ilaha illallah. Ya, sebagaimana hadis yang panjang yang dulu mungkin pernah saya sebutkan, ya, bahwa nanti di yaumil qiyamah ada orang yang ditampakkan kepada dia 99 catatan amal, yang setiap catatan amal ini satu gelondongan, kalau dibuka itu catatannya panjangnya sejauh mata memandang. Dan 99 catatan ini, ya, semuanya adalah catatan buruk. Dan orang ini sudah putus asa. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya
la ya Rabb, fayaqulu wa innahu la zulma 'alaikal yaum fatukhraj lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat fayaqulu innaka la tuzlam. Jadi orang ini sudah putus asa, punya 99 catatan buruk semua, kemudian dia udah putus asa, wah saya amalan apa yang saya punya. Allah mengatakan kamu tidak akan dizolimi hari ini. Kamu punya satu kartu, ya. Satu kartu ini tulisannya la ilaha illallah. Fatudau sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah. Kemudian yang 99 catatan buruk ini di satu timbangan, yang satu timbangan itu kartu la ilaha illallah. Kemudian jeplak langsung lebih berat apa? Tulisan la ilaha illallah. Itu dipahami keliru, ya, dipahami keliru oleh orang Murji'ah dalam masalah iman. Mereka mengatakan tuh buktinya. Hadis itu menunjukkan bahwa orang ini cukup syahadat selesai. Ya. Enggak ada amalan, enggak ada masalah. Yang penting hatinya